Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat persaudaraan, dan juga nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluangan waktu, nikmat kebahagiaan, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan Islam yang terang, Islam yang jelas, dan dijadikan sebagai rujukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jemaah masjid yang berbahagia, hari ini kita akan menyampaikan kajian yang berjudul Mahabbatullah. Artinya adalah mencintai Allah. Tentu kata-kata cinta tidak hanya kita sampaikan kepada istri, suami, anak-anak, atau orang yang dicintai, tapi kecintaan juga yang hakiki, yang seyogianya harus kita utamakan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai manusia. Bukan pula kita tidak boleh mencintai harta benda. Dan juga kita bukan tidak boleh mencintai kendaraan atau sesuatu yang kita miliki. Semuanya boleh, tetapi tetap mencintai Allah di atas segalanya. Mungkin dalam kehidupan kita terkadang cinta itu hanya kata-kata yang disampaikan, diwujudkan kepada istri, suami, anak-anak kita. Mungkin tidak terfikir dalam benak pikiran kita bahwasanya kita pun perlu mencintai Allah, sehingga kita tidak bisa bagaimana seperti hanya kita mencintai suami, istri, dan anak. Tapi tentu wujud kita mencintai Allah itu bukti. Seperti hanya kita memberi uang kepada istri, kepada anak, tanda cinta. Tapi kepada Allah tentu mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu wujud cinta kepada Allah. Kalaulah kita kepada Sang Kekasih selalu ingat kepadanya, berpisah satu hari ingat kepadanya, tidak ketemu 3 hari semakin ingat kepadanya, bahkan sampai seminggu, sebulan lebih ingat lagi kepada kekasih. Kepada Allah pun demikian, kita disuruh mengingatnya. Dalam surat 8 ayat 2 disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim
yatawakkal. Orang-orang yang beriman, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah dan bergetar hatinya. Dan kalau diperlihatkan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Bergetar. Itu tanda cinta kita kepada Allah. Sholat 5 kali sehari yang wajib, itu bukti bahwa kita mencintai Allah. Membaca Al-Quran sebagai firman Allah, atau mungkin ada yang menyebutnya surat cinta Allah kepada kita, yaitu Al-Quran. Kita baca juga tanda kita mencintai Allah. Ingat Allah, zikrullah. Qiyama wa qu'udan ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, ingat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Juga tanda cinta kepada Allah. Beberapa yang saya contohkan barusan, bisa kita simpulkan bahwa kita itu juga harus mencintai Allah. Mungkin kadang-kadang kata-kata mencintai Allah tidak masuk di dalam pikiran manusia, tidak masuk dalam pikiran kita, karena konotasi cinta yang dimaksudnya adalah hanya kepada orang, manusia, dan kepada benda saja, sehingga tidak terpikir sedikit pun bagaimana mencintai Allah. Ditanya Allah itu ada jawabnya, tapi dia tidak mengekspresikan. Sholatnya adalah tanda cinta pada Allah, tidak mengekspresikan. Baca Qur'annya ada cinta kepada Allah, tidak pula mengekspresikan. Zikrullah juga cinta kepada Allah. Jadi untuk awal dari pengajian ini saya ingin menekankan bahwasanya kata-kata mencintai Allah itu ada, harus, dan wajib, perlu kita utamakan dibandingkan cinta-cinta kita kepada yang lain. Ada, masukkan, tanamkan dalam diri kita kecintaan kita kepada Allah. Tapi tentu wujudnya bukan seperti hanya kita mencintai anak, istri, berdua-duaan dengan istri, memberi sesuatu, nafkah, tanda cinta, saling tolong menolong, tanda cinta, dan sebagainya. Tapi kepada Allah, Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah tidak butuh bantuan kita. Justru kita butuh bantuan dan pertolongan Allah. Dan juga tentunya kita mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, maka mulai saat ini kita tanamkan bahwa kita itu mencintai Allah. Allah itu ada, yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki pada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan jodoh pada anak-anak kita. Allah semuanya. Kenapa kadang-kala kita lupa bahwa itu yang buat adalah Allah, yang menentukan adalah Allah? Bukti lupanya adalah sepertinya urusan-urusan itu urusan kita yang menentukan, sehingga terjadilah stres, frustrasi, depresi, kecewa, marah, dan sebagainya. Padahal tidak perlu dia marah, kecewa, stres, frustasi, depresi, karena itu Allah yang menentukan. Kenapa kita stres nggak dapat pekerjaan? Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Yang disuruh kita usaha. Itu kalau tanda kita cinta kepada Allah, selalu ingat kepadanya dimanapun saatnya, kapanpun waktunya. Kita ingat kepada Allah, maka jiwa kita tenang.
tentram jiwa kita. Tentram jiwa kita. Cinta kepada Allah. Bapak Ibu yang kita hormati, dalam surat yang tadi dibacakan, tapi mungkin sebelumnya juga kita ingin sampaikan ada sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah dan juga membenci sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Jadi Bapak Ibu, kecintaan itu juga berkaitan dengan keimanan. Cinta yang tinggi kepada Allah, imannya pun tinggi. Cinta yang rendah kepada Allah, imannya pun rendah. Coba Bapak Ibu, kalau kita sudah mencintai seseorang, pastilah kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh yang dicintai. Tidak mungkin kita tidak percaya. Istri yang kita cintai, tentu apapun yang diungkapkan oleh istri pasti kita percaya benar, karena kita mencintainya. Tidak mungkin dia membohongi sang kekasihnya. Berarti kita percaya. Begitu pula kita percaya kepada Allah, yaitu iman kepada Allah. Apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang sesat, yang salah, yang perlu kita tipek karena sudah tidak berlaku. Tidak ada. Benar. Dan semuanya baik untuk kita. Dan semuanya sesuatu yang hak. Secara rasional pun bisa kita pikirkan. Dan semuanya itu jadikan rujukan buat kita. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dipasangkan laki dan wanita. Ada ikatan cinta, itu fitrah. Betul, Allah berikan rasa cinta itu kepada wanita. Kemudian juga selain minanisa wal banina, kepada anak kita. Siapa yang tidak cinta pada anak? Silakan tanya kepada diri kita. Kepada cucu juga adalah anak. Diberikan kecenderungan itu. Kemudian juga kepada harta benda yang menumpuk. Harta-harta disebutkan di sini ada emas, ada perak, ada juga kuda, seperti kendaraan, ya. Kemudian juga ada binatang ternak. Mungkin saat ini seperti perkebunan dan sebagainya. Sawah, ladang sawah, diberikan kecintaan. Coba Bapak Ibu, ayat tersebut diakhiri dengan zalika matul hayati dunia. Yang demikian itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Betul. Nikmat hidup kita bersama istri dan suami. Nikmat hidup kita dengan rumah sebagai harta yang kita sayangi. Siapa di sini yang tidak suka kendaraan? Dilap-lap kendaraan, dicuci tiap hari, dipelihara tiap hari, dijaga, dirawat. Cinta kepada mobil yang dia miliki sebagai kendaraan. Kemudian juga cinta dengan emas, perak, ditumpuk-tumpuk emas dan perak di lemari, dipakai berganti-ganti tiap hari. Punya investasi tanah, tidak cukup rumah yang kita miliki, ternyata juga kita punya tanah di berbagai tempat. Dia mencintainya, dia menyukainya, diberikan kecenderungan oleh Allah. Ada semacam kepuasan batin, walaupun sebetulnya tentu kalau berlebihan nanti ciri berlebihan itu kalau seandainya dia lebih mencintai itu daripada mencintai Allah, itu indikatornya berlebihan, maka yang dicintai itu tidak boleh, bahkan bisa merusak kepada pribadinya. Jadi zuina linas hubus syahwat,
diberikan kecenderungan untuk keinginan-keinginan kepada sesuatu oleh Allah, kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada kendaraan, kepada investasi kita. Dan itu adalah kenikmatan dunia, kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah sebagai tempat kembali yang baik. Jadi Bapak Ibu, betul kita mencintai harta benda kita. Buktinya kalau seandainya barang kita hilang, sedih, marah-marah, menangis, kecewa, sampai ke frustasi. Kita mencintai anak meninggal, kita pun marah, sedih, kecewa, karena anak itu yang kita cintai. Bapak Ibu yang kita hormati, kita ingat juga ucapan yang selalu kita baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini menyadarkan kepada kita, bukan hanya kaitan dengan kematian. Jadi ayat ini bukan hanya orang mati Bapak Ibu, tapi sesuatu yang kita miliki hilang, lepas, meninggal, dan tidak lagi kita miliki, kita bisa membaca kalimat ini. Nauzubillah, keluar dari masjid ini sendal kita hilang, padahal sendal kita itu baru kita beli, harganya mahal lagi, uang yang untuk membeli dari hasil tabungan lagi. Waduh, kecewa berat. Lihat sendal tidak ada, kiri kanan lihat pun tidak ada, semakin marah, kecewa. Sampai di rumah, istri menyapa, dimarahi istri. Buka pintu dibanting. Kucing mendekat, ditendang kucingnya. Coba Bapak Ibu, dia lupa bahwasanya sendal itu bukan milik dia. Tidak ada yang kita miliki di muka bumi. Istri kita, suami kita, anak kita milik Allah semuanya. Kita diberikan amanah untuk memelihara. Bahkan tubuh kita juga milik Allah. Allah yang akan mengambil suatu saat. Jiwa kita pun milik Allah. Allah pun yang akan ambil. Baju kita, harta, mobil, dan semua harta kita milik Allah semuanya, bukan milik kita. Siapa yang bilang milik kita? Tidak ada satupun dalil harta-harta yang kita dapati, yang kita perolehi, yang kita pakai itu milik kita. Tidak ada. Oleh karena itu konsepnya adalah harta-harta tersebut adalah rezeki. Rezeki itu dari mana datang? Ayat Al-Quran, hadis Nabi begitu banyak menyebutkan dari Allah rezeki. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dialah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah juga yang memberikan rezeki. Banyak. Rezeki-rezeki itulah yang kemudian kita pakai, kita gunakan, jadikan tempat tinggal, jadikan kendaraan dan sebagainya. Ketika diambil oleh Allah, hilang motor kita, hilang mobil kita. Padahal motor itu kita cintai, mobil itu kita cintai. Kembalikan kepada Allah. Allah yang punya. Bersabarlah kita. Insya Allah kita tenang, tidak kecewa, tidak marah, dan tidak stres. Itu meletakkan kecintaan kita lebih kepada Allah. Oleh karena itu kekekalan cinta tidak ada kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah saja. Pada makhluk sementara, kita dengan keluarga, dengan anak, dengan istri dan suami, berapa lama kita bisa bersama-sama? Suatu saat mungkin siapa dulu yang dipanggil oleh Allah. Tentu kecintaan kita kepada makhluk itu ada batasnya, di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta pada Allah, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Sadar, sabar, tenang. Oh, Allah telah mengambilnya.
yang dimilikinya, yang kita pakai selama ini. Selesai. Coba yang tadi sendal hilang, marah-marah, membanting pintu, isi dimarahin segala macam. Apakah dengan cara marah-marah itu sendal bakal kembali? Apakah dengan cara marah-marah dan kecewa itu sendal akan ditemukan? Tidak. Kalau tidak, ngapain dia nyusahin diri? Ngapain dia marah-marah? Kenapa tidak disebut saja ketika hilang? Sudah selesai. Alah, sampai siku umur sendal juambu diambil oleh Allah kepada yang lain nih. Selesai. Oh, dah pakai teropang, dah baca kaki saya, dah ke rumah atau naik auto apa? Bisa balik cewek. Oh, dah dupiti balik murah. Selesai, hidupnya mudah. Kembali ke semua kepada kenapa kita pikirin sampai malam pun tidur nggak bisa, mikirin sendal hilang, motor hilang, mobil hilang. Besok pagi makan nggak enak, kerja nggak enak, mikirin yang hilang. Itu yang tadi saya katakan berulang-ulang. Kadang-kadang kita lupa kita itu ada Allah yang menentukan, yang menciptakan, yang mengatur kehidupan kita sampai saya berdiri di sini. Juga Allah yang mengatur. Kita hanya bisa berencana, berupaya dan berdoa. Yang menentukan Allah. Coba Bapak Ibu introspeksi, evaluasi diri, ingat-ingat apa-apa saja kejadian kita per hari, per detik, per menit, pasti di situ kita akui Allah yang menentukan. Ada saja yang membuat jadwal berubah, keadaan berubah dan sebagainya, tidak kita rencanakan, tidak kita program. Oleh karena itu biasakan juga ucapan insya Allah. Apa tuh insya Allah? Semoga Allah menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayasya Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada kita itu Allah lah yang menghendaki. Jadi bukan kata insya Allah. Ada orang yang mengartikan insya Allah itu kalau bisa. Ya kalau bisa insya Allah ya. Insya Allah itu artinya kalau bisa. Artinya itu nggak bisa. Jadi kalau ada yang menyebut bikin mati boyo insya Allah itu tak benar bisa tuh. Salah itu. Itu jika Allah menghendaki, insya Allah saya akan datang. Kenapa? Karena belum tentu. Siapa tahu ada apa-apa dalam jadwal jam tertentu yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, jadi Allah telah memberikan kecenderungan kecintaan itu pada diri kita dan kita pun alami dalam kehidupan kita. Dan itu juga disebutkan oleh Allah sebagai kenikmatan dunia. Kita alami juga itu sebagai kenikmatan dunia. Berarti boleh, karena itu fitrah dan itu sesuatu yang Allah berikan kecenderungan kepada kita. Tetapi dalam ayat ini pun juga diingatkan bahwa tempat kembali itu Allah yang baik. Artinya bahwa kecintaan, kecenderungan, keinginan kita kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada perniagaan, kepada investasi, kepada rumah dan sebagainya, itu tetap di bawah kecintaan kepada Allah dan tetap dalam rangka karena Allah, bukan karena sesuatu. Kalau karena sesuatu, maka sesuatunya yang dia dapat. Karena Allah yang tidak dapat, maka dia tidak mendapatkan yang banyak. Ada peristiwa sahabat Nabi pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia hijrahnya karena ingin bersama dengan kekasihnya. Setelah hijrah, yang dia dapat memang hanya kekasihnya saja. Seyogianya yang betul dia hijrah karena Allah. Kalau hijrah karena Allah, kekasih dapat, yang lain pun dapat. Mau dapat 1, mau dapat 10. Kalau karena Allah kita berniat mencintai dan sebagainya, berbuat dan sebagainya, memberi dan sebagainya, dapatnya bisa 10, bisa ratusan dan seterusnya. Tapi kalau karena si A, maka A saja yang dapat. Karena sesuatu saja yang dapat. Ngapain kerja? Cari duit. Tujuannya uang dia dapat. Tapi belum tentu dia mendapatkan keberkahan karena dia tidak meniatkan kerjanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat 9 ayat 24 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ta'khudhuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahu. Jadi di sini disebutkan jelas, katakanlah kalau engkau jadikan bapak kamu, orang tua, abaukum, wa abnaukum, anak-anak semuanya, wa ikhwanukum, saudara, azwajukum, istri dan pasangan kita, perniagaan kita, harta-harta yang kita tumpukan, perdagangan, perniagaan, usaha yang kita khawatiri, tempat tinggal yang kita sukai, lebih dicintai daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggulah waktu saatnya Allah akan memberikan keputusan kepada mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, tadi saya jelaskan, kita boleh mencintai anak, istri, harta, benda, rumah, kendaraan dan sebagainya, tetapi Allah ingatkan di sini. Jadi di satu sisi kita mencintai sesuatu karena fitrah dan memang Allah berikan kecenderungan, dan betul faktanya pun demikian. Kita mencintai kekasih kita, mencintai harta kita, anak kita, tapi diingatkan oleh ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Kalau lebih dicintai istri dibanding Allah, tunggu Allah memberikan keputusan. Lebih dicintai harta dan pekerjaan kita, maka tunggulah Allah memberikan keputusan. Kalau kita lebih mencintai anak kita, kendaraan kita, pekerjaan kita daripada Allah, Allah akan berikan keputusan kepada kita. Tunggulah saatnya. Jadi di satu sisi kita boleh, dan itu merupakan kenikmatan dunia, kita bekerja, mencintai pekerjaan bagus. Tapi ketika sholat zuhur, ingat Allah, kita tinggalkan pekerjaan, sholat zuhur. Itu berarti dia sudah menempatkan pada tempat yang benar. Bekerja dicintai sehingga dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tapi juga dia kemudian sholat zuhur. Sedang sibuk pula bekerja, beraktivitas, berkegiatan di sore hari, masuk asar, sholat asar, ingat Allah, berarti dia telah menempatkan kecintaan Allah yang utama, tinggalkan semua pekerjaan. Kita mencintai harta kita. Siapa yang tidak bisa atau yang tidak mau mencintai harta? Saya pun mencintai harta, tapi di bawah cinta kepada Allah. Buktinya apa? Ketika cukup satu nisab, bayar zakat, kita sisihkan uang kita 2,5% untuk zakat. Sudah selesai kewajiban kita berzakat, uang pun masih banyak yang kita miliki. Mau berinfak, bersedekah, berarti juga kita melebihi cinta kepada Allah daripada harta yang kita miliki. Kita arahkan pada yang benar. Tapi kalau kita mencintai harta, tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, harta yang kita miliki itu tidak berkah. Maupun uang yang 1 miliar yang dimiliki, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari uang yang 1 miliar. Dia rusuh, gelisah, susah, tetap dia alami. Karena uang yang 1 miliar itu bahkan membuat dia susah. Kok begitu Pak? Uang ala banyak 1 miliar kok lebih susah? Bapak Ibu pernah dengarkah orang yang khawatir dengan uang yang banyak? Uangnya khawatir hilang, uangnya khawatir diambil orang, uangnya khawatir berkurang,
uangnya banyak, kekhawatiran itu ada pada jiwa mereka. Bagaimana kira-kira perasaannya? Tenangkah atau susah? Jawaban kita pasti susah. Uang miliaran banyak tapi tidak berkah membuat dia susah. Percuma, hati kita nggak tenang. Lebih baik uang kita cukup 10 juta rupiah, nggak kita pikirin duit itu, tenang saja kan, kita nggak khawatir, nggak mikirin. Coba kalau khawatir, pasti jadi pikiran, pasti jadi beban mental, mengganggu kegiatan kita, pasti tidak bahagia, tidak berkah. Kenapa? Tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Dia mencintai uang hartanya melebihi daripada dia mencintai Allah. Tadi saya di awal, wujud dari mencintai Allah diantaranya mengerjakan perintahnya. Itu wujud dari cinta pada Allah. Perintah berzakat, perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita cinta pada Allah. Kalau kita cinta, tentu apa yang disampaikan oleh Sang Kekasih kita ikuti, kita jalankan, kita amalkan. Yang dilarang kita tinggalkan. Itu tanda cinta. Jadi Bapak Ibu, kalau cinta pada istri, apa pesan istri diikuti. Cinta pada suami, pesan suami diikuti. Larangannya ditinggalkan. Itu tanda cinta. Tapi kalau tidak demikian, berarti tidak ada rasa cinta, tidak ada kasih sayang. Begitu kita kepada Allah, sehingga Allah mengatakan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrihi. Akan ada satu putusan, tindakan apapun, mungkin sanksi, mungkin azab, bin apa, terserah Allah, kepada kita yang melebihi cinta kita selain kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada yang memahamkan kepada kita kecintaan kepada Allah ini dengan syirik kepada sesuatu yang bukan kepada Allah. Misalnya sebagai contoh, kita mencintai sesuatu berlebihan sampai lupa pada Allah, maka kita sudah mensekutukan Allah dengan tandingan-tandingannya. Masuk definisi syirik. Mungkin itu bisa demikian, tapi setidaknya kita yakinkan pada diri kita bahwa kecintaan itu memang ada, diberikan kepada kita, tapi Allah yang utama. Kembalikan semuanya kepada Allah, meminta juga kepada Allah, memuji juga kepada Allah, mengagumi juga kepada Allah, minta perlindungan juga kepada Allah. Coba kalau sudah begitu, tentu kehidupan kita ini akan mendapatkan kebaikan. Kecintaan-kecintaan kita yang tadi disebutkan, kepada harta, kepada perdagangan yang kita khawati, kepada tempat tinggal. Jadi Allah dalam Al-Quran sudah mencatat, menyebutkan satu persatu contoh-contoh yang memang faktanya kita cintai. Mencintai rumah bukan main. Boleh, benar, betul, tapi jangan sampai rumah digunakan untuk bermaksiat, melanggar perintah Allah, tapi dijadikan rumah sebagai tempat ibadah, bahkan dirasakan rumah sebagai surga, sebagai jannah. Maka dia telah menempatkan posisi yang betul bahwa cinta kepada rumah, cinta kepada kendaraan dan sebagainya, tapi tidak boleh dilebihi kita kepada selain kepada Allah. Allah tidak meminta kasih sayang dari kita. Kita yang butuh kasih sayang dari Allah. Dipuja-dipuji Allah, Allah pun tetap Allahu Akbar. Tidak dipuja dan dipuji pun Allah tetap Allahu Akbar. Jadi sebetulnya kegunaannya untuk kita. Secara psikologis, manusia itu pasti ada yang kurang, lemah, terbatas, tidak mampu, tidak bisa. Oleh karena itu, situasi keadaan manusia seperti itu akan selalu minta kepada sesuatu untuk mengatasi kekurangan, keterbatasan, ketidakbisaan, dan ketidakmampuan. Kepada siapakah yang paling tempat diminta tolong, minta perlindungan, minta kekuatan?
hanya kepada Allah saja. Karena Allah lah sumber kekuatan. Apalagi dialah yang kita cintai, yang kita ingat tiap hari, yang kita sebut tiap hari, yang kita jalankan perintahnya setiap hari. Insya Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, ungkapan la tahzan, innallaha ma'ana akan tertanam, menjiwai, menyikapi sikap itu dalam kehidupannya. Tidak perlu duka cita, tidak perlu takut. Allah bersama kita. Begitu ayat Allah. Berarti kalau kita cinta pada Allah, Allah menyertai, mengikuti, melindungi, membimbing kita dan memelihara kita. Ngapain takut? Tidak perlu takut. Allah semuanya yang ngatur. Kita usaha dan doa. Termasuk jabatan-jabatan, termasuk rezeki, termasuk kematian, termasuk jodoh, termasuk kegiatan yang sehari kita lakukan. Kita jalani saja kehidupan ini bagaikan air yang mengalir. Kita ikuti norma-norma yang ada, sekaligus beriringan dengan itu kita berdoa dan serahkan diri kepada Allah dan untuk tawakal. Beres hidup ini. Tidak ada kamu sebagai orang yang beriman, dia stres, dia frustasi, dia depresi, dia kecewa berat, marah boleh, kecewa boleh, manusiawi, tapi tidak boleh berketerusan, berkelangsungan sampai membentuk kepada jiwa dia jadi susah. Tidak boleh, tidak ada kamus itu. Kalau itu ada pada diri kita, berarti kita belum mengembalikan sesuatu kepada Allah dan kita belum mencintai Allah. Nah, ciri cinta diantaranya adalah selalu ingat kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal tadi disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatul zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ingat pada Allah sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita biasakan ingat Allah. Yang jelas sholat 5 kali sehari jelas wajib. Di luar sholat, Bapak Ibu, dalam perjalanan dimanapun kita nyebut Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ada kata-kata Astagfirullah, ada kata-kata Masya Allah, ada kata-kata Insya Allah, ada kata-kata Alhamdulillah. Biasakan. Tanda ingat kepada Allah dan kita selalu ingin mengembalikan situasi kondisi kita on the track. Ketika kita bekerja pagi sampai sore padat, banyak tekanan, banyak ini sebagainya, mungkin terganggu mental dan pikiran kita. Cepat kembalikan kepada Allah on the track. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau perlu berwudu, sholat sunat 2 rakaat, insya Allah dijamin persoalan itu hilang. Karena persoalan itu munculnya sampai kepada pengaruh jiwa kita, kita sendiri yang buat. Yang membuat kita susah, yang membuat kita bingung, yang membuat kita kecewa marah, kita yang buat. Objek yang membuat kita susah marah kecewa itu adalah hal biasa. Contoh Bapak Ibu di rumah yang punya anak kecil, anak menangis. Anak menangis pun bisa membuat bapak marah-marah. Lah kok marah-marah ngapain? Anak nangis kok marah-marah? Berarti yang marah itu dia sendiri yang buat marah. Loh, anak nangis ya biasa, namanya anak-anak. Siapa yang susah? Dia yang susah, yang buat dia sendiri marah. Coba kalau anak nangis dia senyum saja, dia ketawa saja, dia dekati, dia peluk, dia bujuk, selesai. Itu yang saya katakan bahwasanya kita yang membuat. Kemudian berikutnya, ciri cinta pada Allah, mengaguminya. Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji hanya pada Allah. Allah yang kita besarkan, Allah yang kita agungkan. Bapak Ibu, kalau kita mencintai sesuatu, kita kagum ya orangnya. Wah, udah sampai cinta buta lah kata orang. Bahkan tai kucing rasa coklat begitu katanya. Nggak tahu yang ngomong itu mungkin yang pernah nyobain kali ya. Begitu kata orang mencintai. Kemudian juga ridho dan rela. Dalam surat 9 ayat 62 disebutkan juga.
Kemudian ada pengorbanan. Wa minan nasi may yasir nafsahu tigo'a ma butilah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada pengorbanan, mau berkorban. Bapak Ibu, kita mencintai Allah, berkorban dong. Waktu kita sholat 10 menit, doanya sekian menit. Berkorban dong malam hari. Jangan tidur terus. Luangkan waktu untuk sholat malam. Berkorban. Uang kita untuk infak sedekah, berkorban. Itu tanda cinta. Kita mencintai istri, mencintai anak, apa saja yang diminta oleh anak kita kasih. Tanda berkorban, tanda cinta kepada anak kita. Kemudian juga rasa takut, harap juga disebutkan di sini dalam surat 21 ayat 90. Ada harap-harap cemas. Yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dia minta kepada Allah dengan harap-harap cemas. Jadi ada harapan, itu tanda cinta kepada Allah. Dan tentu berikutnya, cinta itu pasti mematuhi. Yang mencintai Rasul, maka cintailah Allah. Dan pada mencintai atau membelakanginya atau tidak melakukannya, maka Allah tidak akan menjadi pemelihara. Rasul tidak menjadi pemelihara. Bapak Ibu yang kita hormati, marilah kita pada kesempatan ini bersama untuk mencintai Allah dengan cara mengamalkan semua perintah Allah, meninggalkan larangannya. Berikutnya kita selalu mengingat Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan membaca Al-Quran dan selalu berzikir kepadanya. Ketika kita jadikan semuanya sesuatu hanya kepada Allah, tempat yang kita cinta, kita abdi, kita sembah, kita minta pertolongan, kita minta perlindungan, kita minta pemeliharaan, kita minta penjagaan, kita minta rezeki, kita minta kehidupan, kematian dan sebagainya. Insya Allah rasa tawakal demikian, itu yang namanya tawakal, menyerahkan kepada Allah, membuat jiwa kita tenang, membuat jiwa kita bahagia. Apalagi yang mau kita takuti. Ada satu orang satu minggu kemarin, ini terakhir saya cerita dikit, ketika di Istana Negara bersama Presiden, duduk bersebelahan banyak dengan para gubernur. Ternyata ada satu orang gubernur tenang duduknya, tidak rusuh, tidak gelisah. Padahal pemberitaan di koran hebat betul tentang orang tersebut. Mau diangket oleh DPRD-nya, mau di ini dan sebagainya. Ketika saya tanya, jawabannya sederhana saja. Gitu aja dipikirin. Jabatan kan Tuhan yang nentuin. Kita jalani aja hidup ini dengan baik. Simple. Coba kalau itu terjadi pada orang lain, mungkin dia susahnya, sibuknya, rusuhnya, gelisahnya. Dengan ungkapan yang sederhana, itu ungkapan tauhid sebetulnya. Ungkapannya menyerahkan diri kepada Allah, selesai. Ngapain? Itu Tuhan yang menentukan jabatan. Kenapa kita pikirin? Kita jalani saja kehidupan dengan benar dan baik, selesai. Ungkapan demikian tentu juga perlu kita biasakan dalam kehidupan kita, dalam rangka penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Penyerahan yang totalitas kepada Allah. Tidak setengah-setengah menyerahkan diri kepada Allah sebagai wujud pengorbanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sudah waktunya cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat buat kita semua dan khusus pada saya sendiri. Dan menjelang memasuki bulan Ramadan, kita juga saling mengamalkan dan juga mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan mungkin wirid kita tidak ada di masa bulan Ramadan karena kita sudah penuh tiap hari malam dan subuh mendengarkan pengajian di masjid-masjid. Jadi mungkin wirid kita libur dulu bulan Ramadan, dan setelah itu juga nanti kita adakan halal bihalal seperti biasa, dan setelah itu insya Allah kita kembali untuk melaksanakan ceramah kita ini. Mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.